Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, al ikhwan wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di malam hari ini melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, kitab ini berisi lebih dari 400 hadits terkait dengan hukum seputar ibadah, dimulai dari kitabut Thaharah, kemudian sholat, zakat, puasa, haji. Itu terkait dengan ibadah. Setelah itu beliau berpindah, itu sekitar 284 hadits terkait dengan ibadah. Kemudian beliau melanjutkan dengan pembahasan muamalat, fikih terkait dengan muamalat, mulai dari jual beli, pernikahan, masuk di dalamnya talak, dan yang terkait dengan pernikahan. Kemudian beliau juga membahas di antaranya jual beli, setelah jual beli pernikahan, beliau bahas tentang minuman, makanan, sumpah, nadar, sampai masalah terakhir beliau singgung masalah budak dan yang terkait dengannya. Yaitu sisa sekitar 200 lebih hadis lagi beliau masukkan di bab muamalah. Khusus riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau kita membahasakan kitab ini adalah kitab dasar. Ini untuk diketahui oleh ikhwan dan akhwat, karena dulu mungkin kita memulai kajian di sini masih sedikit yang hadir. Maka kami ingatkan kembali bahwa ini kitab membahas dasar-dasar hukum fikih yang bersumber dari ucapan manusia terbaik sebagaimana yang beliau katakan, yaitu dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena judul yang beliau beri Umdatul Ahkam, pokok-pokok hukum, hal-hal yang kadang yang beliau sebutkan tidak diberikan kelapangan dan keluasan untuk kita tidak mengetahuinya. Pokok-pokok hukum min kalami khairil anam, dari ucapan manusia terbaik. Maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana beliau kumpulkan hadits-hadits khusus Bukhari Muslim terkait dengan hukum. Ini beliau kumpulkan karena ada permintaan beberapa dari teman-teman beliau, murid-murid beliau, untuk meringkas fikih dasar yang wajib diketahui oleh keumuman kaum muslimin. Makanya rata-rata kalau kita kaji buku fikih terkait dengan hadis, maka buku ini yang sering dikaji oleh para ulama dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Sekarang ini alhamdulillah kita sudah di hadis ke-29 dalam kitabut Thaharah. Sudah kita lalui
28 hadits di kitab ini. Di hari ini kita akan memasuki hadits yang ke-29 di kitab Thaharah di pembahasan bab madi dan yang selainnya. Sisa satu hadis lagi dan ana memang rencananya di pertemuan kita malam hari ini kita hanya mengambil satu hadis. Karena di hadis 29 ini memang belum menyebutkan satu hadis, cuman di setiap lafaz hadis itu diuraikan satu-satu. Diuraikan satu-satu. Jadi kita butuh waktu untuk mengkajinya. Karena secara umum ucapan Nabi kita Muhammad SAW adalah kalau boleh ucapkan biasanya kebanyakan min jawami'il kalim. Maksudnya kata-kata yang ringkas tapi faedahnya itu banyak. Hukum yang ada di dalamnya banyak. Itu kekhususan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau sebagaimana yang beliau ucapkan, utitu jawami'il kalim. Saya diberikan kemampuan untuk berucap dengan ucapan yang singkat tapi punya banyak kandungan hukum. Karena syariat Nabi kita sebagaimana yang kita ketahui, syariat Nabi Muhammad SAW itu untuk alam semesta. Kalau Nabi sebelumnya itu diutus kepada kaumnya. Untuk menjelaskan syariat kepada kaumnya. Kalau Nabi kita, karena beliau adalah Nabi yang terakhir, itu syariat yang beliau bawa, yang diturunkan kepada beliau adalah cocok untuk setiap masa, di setiap generasi dari umat Islam, sampai nanti hari kiamat. Sampai nanti hari kiamat. Jadi beliau berucap dengan ucapan-ucapan yang pendek, singkat, tapi di dalamnya banyak kandungan faedah yang cocok untuk kita kapanpun dan dimanapun. Kapanpun dan dimanapun. Kita baca hadits yang ke-29. Kata beliau rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-fitratu khamsun. Al-khitan wal istihdad wa qassus syarib wa taklimul adfar wa natful ibd. Kata beliau rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al fitratu khamsun, perkara yang merupakan fitrah, yaitu setiap orang suka dan cinta terhadapnya. Kita dicipta di atasnya. Ada 5. Dan 5 di sini bukan berarti pembatasan. Bukan berarti hanya 5 ini perkara yang fitrah. Bukan. Karena di antara ulama kita, mereka mencari perkara-perkara yang fitrah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Di antara mereka ada yang mengatakan ada 30 khislah, 30 perkara. Ya. Bahkan di antara juga ulama rahimahumullah taala ada menyebutkan lebih dari 30. Jadi di sini ini bukan pembatasan. Kalau kita belajar ilmu usul, ada kaidah yang dijelaskan oleh ulama usul untuk memahami fikih. Itu dalam usul fikih. Memahami hadits-hadits terkait dengan fikih dalam Islam. Di antara pembahasan yang mereka sebutkan, ada namanya dalam syariat, itu al-mafhum. Yang dipahami dari hadits. Mafhum ini macam-macam jenisnya. Di antara mafhum adalah mafhum al-adad. Yang dipahami dari bilangan. Kalau ada hadits menyebutkan angka, apakah ini dipakai berhujjah bahwa hanya segitu? Itu yang harus antum pahami. Atau tidak bisa dipakai berhujjah kalau hanya seperti itu atau hanya segitu nilainya? Maka para ulama usul menjelaskan mafhum al-adad laisa bihujjah. Pemahaman yang dipahami dari bilangan yang disebutkan oleh Nabi SAW
itu bukan hujah. Artinya tidak boleh antum pakai berdalil bahwa hanya segini. Tidak. Ini harus antum pahami. Ya, kalau ada lafaz-lafaz bilangan, maka tidak menunjukkan hanya seperti itu. Ini diantara contohnya. Perkara fitrah ada 5. Apakah hanya 5? Apakah boleh kita pakai berhujjah ucapan ini? Kita katakan bahwa perkara yang fitrah itu hanya 5? Tidak. Karena perkara yang fitrah itu di sini Nabi sebutkan 5. Bukan berarti tidak ada yang lain. Sama dengan contoh mungkin yang terkenal juga supaya antum paham. Terkait dengan doa sujud dan doa ruku. Kalau dalam riwayat Muslim, itu tidak ada penyebutan angka 3. Maksudnya Nabi SAW mengucapkan, membaca doa ruku, Subhana Rabbiyal Azim. Itu dalam riwayat Muslim. Doa sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Itu yang disebutkan. Tapi di luar riwayat Imam Muslim ada kata tambahan. Kata 3. Nabi SAW mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim salasan. Nabi SAW ketika sujud belum mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la salasan. Jadi ada kata apa? 3. Dari ulama rahimahumullah, ada mengatakan hadis ini dengan tambahan lafaz 3 itu dhaif. Karena tidak ada dalam riwayat Muslim. Tiba-tiba ada di luar riwayat Imam Muslim. Cuman anggaplah sahih. Karena Syekh Albani sahihkan. Syekh Albani rahimahullah ta'ala sahihkan. Pertanyaannya setelah kita katakan sahih. Apakah doa ruku, doa sujud itu terbatas pada 3? Nah, ini faedahnya. Bahwa kalau ada penyebutan angka, itu bukan menunjukkan apa? Pembatasan. Ya, ketika antum sujud atau ruku, kalau lebih lama, ya boleh antum ulang. Walaupun lebih dari apa? 3. Karena 3 itu bukan menunjukkan pembatasan. Yang wajibnya 1. Boleh 2, boleh 3, boleh lebih dari 3. Boleh lebih dari 3. Yang penting yang paling utamanya adalah witir. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai yang ganjil-ganjil. Mencintai yang ganjil-ganjil. Jadi kita ingatkan perkara yang fitrah yang dicintai oleh banyak orang. Makna fitrah itu sendiri banyak penjelasan dari ulama rahimahumullah. Kalau mayoritas ulama memaknakan al-fitrah maksudnya as-sunnah. Perkara yang dianjurkan dalam sunnah. Perkara yang datang perintahnya dari sunnah. Ada 5. Ada 5. Ini makna yang disebutkan oleh mayoritas ulama terkait dengan arti al-fitrah. Al-fitrah maknanya as-sunnah. Ada juga dari ulama lain, sebagian mereka menyatakan al-fitrah maknanya ad-din, agama. Berarti maksudnya perkara yang fitrah, perkara yang dianjurkan dalam agama 5. Ada juga yang menerjemahkan sebagian ulama menyatakan al-fitrah maksudnya al-Islam. Ya, semuanya kembali ke perkara yang dianjurkan maknanya. Iya. Ada 5. Pertama al-khitan, bersunat, wal istihdad, itu pertama tadi, kita akan jelaskan ulang nanti satu-satu. Yang kedua awal istihdad, mencukur bulu kemaluan. Wa qassus syarib, ini yang ketiga, memotong kumis. Wa taqlimul adfar, ini yang keempat, memotong kuku. Wa natful ibd, mencabut bulu ketiak. Ini 5 perkara fitrah yang merupakan sunnah dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 perkara, kita sebutkan satu-satu. Yang pertama al-khitan. Khitan, bersunat. Pertama kita bicarakan hukumnya. Apa hukum khitan? Apa hukum khitan? Para ulama rahimahumullahu ta'ala ada silang pendapat
terkait dengan hukum sunat. Secara umum, laki-laki dan perempuan. Ada 3 pendapat yang mereka sebutkan. Pendapat pertama, mereka katakan khitan hukumnya sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Sama-sama hukumnya. Sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Artinya, kalau kita berpendapat dengan pendapat ini, kalau ada laki-laki tidak sunat, tidak dosa. Cuman dia tidak dapat pahala sunnah. Demikian pula perempuan. Ini pendapat dinukil dari Imam Malik dan Abu Hanifah. Dalil mereka hadis yang ada di hadapan kita. Dalil mereka adalah hadis yang ada di hadapan kita. Kata Nabi kita SAW, al-fitratu khamsah. Perkara yang fitrah itu ada 5. Apa makna fitrah tadi? Perkara yang sunnah. Itu maksudnya. Jadi dengan dalil itu kata mereka, sunat, sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Ini pendapat dari Imam Malik dan Abu Hanifah. Pendapat yang kedua, sunat hukumnya wajib. Sama laki-laki dan perempuan. Sama hukumnya. Wajib bagi laki-laki dan perempuan. Berkata Imam Nawawi, wabihi qala katsirun minas salaf. Dengan pendapat ini, kata Imam Nawawi, pendapat kebanyakan dari salaf. Maksudnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki dan perempuan. Mereka berdalil, ada dalilnya, mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Nabi SAW belum masuk di perempuan di kalangan Ansor. Belum katakan, ya nisa al-Ansor. Wahai para wanita Ansor. Iktadibna. Bersunatlah. Berkhitanlah. Ini perintah. Ya, asal dari perintah adalah apa? Wajib. Itu kata mereka. Iya. Dan lanjutannya kata Nabi, wahfidna walatun hikna. Potong sedikit saja, jangan potong habis. Ini terkait dengan perempuan. Potong sedikit saja, jangan potong habis. Fa innahu ahaddu inda azwajikun. Karena itu lebih memberikan bagian kepada suami kalian. Ya, karena kalau dipotong semua, perempuan nanti tidak ada syahwatnya. Kasihan suaminya. Karena istrinya tidak pernah kalah. Iya. Nah, ini masalah nanti. Makanya kata Nabi, potong sedikit, jangan dipotong habis. Ini hadis. Mereka katakan perintah untuk perempuan. Maka hukumnya adalah apa? Wajib. Hanya saja hadis ini, Anda sudah sebutkan tadi, riwayat Imam Al-Bazzar dari Ibnu Umar, tapi dia adalah hadis yang dhaif. Yang dengan lafaz perintah untuk perempuan ini. Hadis yang dhaif. Karena hadis ini dari jalur Mandal Ibn Ali Al-Anazi, dia adalah rawi yang dhaif. Dia adalah rawi yang dhaif. Jadi ini pendapat kedua berdalil dengan hadis dhaif. Kalau pendapat pertama berdalil dengan hadis yang ada di buku. Yang Nabi katakan al-fitratu khams. Perkara yang sunnah itu ada 5. Ini 2 pendapat. Pendapat yang ketiga. Khitan wajib bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan. Berkhitan, sunat, hukumnya wajib bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan. Jadi dibedakan. Jadi bedanya pendapat ini dan pendapat pertama dan kedua, kalau yang pertama semuanya sunnah, laki-laki dan perempuan sunnah hukumnya. Kalau pendapat kedua, dua-duanya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Kalau ini pendapat dia rinci. Bagi laki-laki hukumnya wajib, bagi perempuan hukumnya adalah sunnah. Iya. Artinya kalau laki-laki, kalau dia tidak bersunat, dosa. Perempuan kalau tidak disunat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah.
Ini pendapat adalah merupakan pendapat mayoritas ulama rahimahumullah. Dan ini pendapat yang benarnya. Yang membedakan antara hukum laki-laki dan perempuan. Ini pendapat mayoritas ulama. Dalilnya pertama, hadis yang ada di buku. Al-fitratu khams. Perkara yang fitrah itu ada 5. Ini perkara umum untuk laki-laki dan perempuan. Tidak ada perintah. Kenapa kita katakan wajib? Ya betul. Hadis ini menunjukkan sunnahnya. Bagi laki-laki dan perempuan. Terus ditambah wajib atas laki-laki. Kenapa? Dengan dalil yang lain. Asalnya ini berlaku untuk perempuan, laki-laki dan perempuan, hukumnya adalah apa? Sunnah. Tapi laki-laki kenapa bisa wajib? Karena ada perintah dalam lafaz lain. Pertama, kita diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kita diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma auhayna ilaik anittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Dan agamanya Nabi Ibrahim diantaranya adalah bersunat. Berarti kita diperintahkan untuk sunat. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tapi ini jangan ditiru, jangan tunggu umurnya. Iya. Bahasanya Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah. Beliau berkata, "Ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu thamanina sanah bil qaddum." Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau bersunat waktu beliau berumur 80 tahun dengan kampak. Jangan sampai ada yang mengatakan, wah nanti kenapa belum sunat? Nanti saya ikut Nabi Ibrahim 80 tahun. Ya bukan, kalau syariat kita nanti ada waktunya. Ini di sini hadis, jangan sampai antum amalkan. Yang diamalkan di sini maksudnya sunatnya, bukan umurnya, sama alatnya. Jangan sampai ada yang memahami dohir. Oh ini Nabi bilang, Nabi Ibrahim, kan kita diperintahkan untuk ikut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di sini, khitan umur berapa tahun? 80. Tunggu. Wah sudah keras dagingnya itu. Iya. Dan dengan kampak. Oh iya, tunggu ya. Nanti cari kampak potongnya. Ini enggak. Maksudnya tujuan daripada hadis ini sambungan dari untuk ayat tadi itu. Supaya kita pahami ayat. Kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi Ibrahim. Di antara sunnah beliau apa? Bersunat, berkhitan. Ini hadits Bukhari, Muslim. Makanya kenapa kita katakan wajib bagi laki-laki? Karena sunnahnya Nabi Ibrahim adalah wajib bagi laki-laki. Demikian pula, ada hadits lain lagi. Dari Kulayb Al-Juhani. Dalam riwayat Abu Daud dan selainnya. Dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala dengan banyak pendukungnya. Bahwa Nabi SAW berkata kepada seorang lelaki yang masuk Islam. Ada seorang lelaki masuk Islam di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi kepadanya, "Alki anka sya'ral kufri." Cukur darimu rambut kekafiran. Iya. Waktatin, ini yang menjadi poin kita. Waktatin dan berkhitanlah. Diperintahkan. Dan tidak ada penukilan perempuan diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berkhitan. Makanya kita bedakan antara laki-laki dan perempuan. Karena Nabi perintahkan laki-laki, sementara perempuan tidak ada. Cuma disebutkan perkara fitrah adalah dia berkhitan. Dia berkhitan. Ini terkait dengan hukumnya. Sekarang bagaimana cara sunat? Ini mohon maaf kita bahas agak ya penyebutan perkara mungkin yang antum tidak suka dengar. Ya kalau khitan laki-laki ya mungkin akhwat tidak suka dengar. Atau perkara khitan perempuan mungkin ikhwan kurang enak didengar. Tapi ini ilmu. Iya, ini adalah apa? Ilmu. Tidak perlu kita malu. Tidak perlu kita malu. Sekarang bagaimana cara
sunat untuk laki-laki. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala beliau berkata, qala al-Mawardi, berkata Al-Mawardi, khitanud dakar qat'ul jaldah, qat'ul jildah allati tughattil khasyafah. Khitan bagi laki-laki itu dengan memotong kulit yang menutupi kepala kelaminnya. Antum paham ini? Paham semua kan? Kan laki-laki semua. Iya, tidak perlu saya sebutkan lagi kepala yang mana. Iya. Saya kira tidak paham karena semuanya pada diam. Paham kan? Syahrul? Mana Syahrul? Kita paham Ji? Alhamdulillah. Baik. Jadi ini cara sunat laki-laki. Memotong kulit yang menutup bagian kepala dari kelamin laki-laki. Iya. Wal mustahab, kata Al-Mawardi, wal mustahab antas tau'iba min asliha inda awalil khosyafah. Ini ya kedokteran ini. Dan yang sunnahnya dia potong semua kulit yang menutupi itu di awal bagian dalam kepalanya itu sampai bagian luar. Kulitnya saja, bukan kepalanya. Kulitnya saja. Iya. Jadi dia potong semuanya. Jadi sunahnya itu semuanya. Iya, karena sebagian orang seperti kadang di sebagian daerah dia hanya belah bagian depan atau dia potong bagian depan sehingga mengharuskan dia sunat ulang. Mengharuskan dia sunat ulang karena belum kelihatan kepalanya. Belum kelihatan apa? Kepalanya. Atau sebagian orang kadang hanya dia menjalankan silet di atasnya. Pokoknya yang penting sudah jalan silet, oh sudah dianggap sunat. Enggak, harus dipotong semua kulitnya. Harus dipotong semua apa? Kulitnya. Ini yang sunnahnya. Bahkan qala al-imam al-Haramain, berkat Imam al-Haramain maksudnya Al-Juwaini rahimahullah. Wa al-mustahiqqu fir rijal qat'ul kulfah wahyal jildal lati tughattil khasyafah. Kata beliau rahimahullah, yang haknya pada laki-laki yaitu dipotong kulit yang menutup kepala kelamin ya dari orang tersebut. Ini cara sunat untuk laki-laki. Bahkan lebih dalam lagi dikatakan oleh Ibnu Sabbaq rahimahullah, hatta tangkashifu jami'il khosyafah, sampai terbuka seluruh kepalanya. Paham kan? Ini bagi laki-laki. Kalau perempuan, qala Nawawi rahimahullah, saya nukil saja. Soalnya kalau saya yang bilang nanti, weh, anunya anda bilang rantasannya Ustaz. Ya, jadi saya di sini nukil saja. Ya, saya nukil saja. Karena nanti orang bilang komentarnya, iya, saya cuma berani menukil. Jadi qala Nawawi, berkata Nawawi terkait dengan perempuan. Wa fil untha yajibu qat'u adna juz'in minal jildal lati fi a'lal farji. Pada perempuan wajib, kata beliau, kalau dia bersunat, mau sunat, untuk memotong adna juz'in, ujung bagian dari kulit yang berada di atas kelaminnya. Mungkin dipahami ya, enggak usah untuk pahami, mungkin perempuan akhwat insya Allah paham. Bagian atas dari kelamin perempuan itu ada sesuatu yang muncul, yang timbul. Disebutkan oleh para ulama di sini, yaitu disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, beliau katakan kau urfiddik, itu yang muncul seperti urfuddik, ini yang di ayam,
Ada ayam jantan, apa namanya Pak? Jambulnya. Betul Pak. Ya. Seperti jambulnya ayam. Yakin ini Pak ya? Karena saya pakai ucapan kita ini. Iya. Iya. Kata Bapak, jambulnya ayam. Itu yang muncul seperti jambulnya ayam. Jambul Pak ya? Yakin ya? Iya. Karena saya baru tahu ini jambul. Iya. Ada bahasa lain? Jengger. Iya, jengger. Iya. Bukan ceker ya. Jenggernya. Baik. Aduh, enggak sampai merah mukanya antum. Alhamdulillah. Jenggernya. Itu yang dari ayam jantan ada jenggernya. Itu ada di atasnya, paling atas dari kelamin perempuan, itu yang dipotong, tapi sedikit. Tapi apa? Sedikit. Tidak dipotong semuanya. Tidak dipotong semuanya. Ini sunnahnya untuk perempuan. Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wal wajib qat'ul jildal musta'liya minhu dunasti solihi. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, yang wajib memotong kulit yang meninggi darinya, tapi tidak dipotong habis. Tapi tidak dipotong habis. Jadi ini yang disunahkan untuk perempuan. Ini cara sunat laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah kita lewati. Iya. Yang berikutnya waktunya. Kapan waktu sunat? Apakah bagi laki-laki dan bagi perempuan? Kapan? Ya, dianjurkan dan diwajibkan untuk sunat. Kapan waktunya? Para ulama rahimahumullah ta'ala berselisih pendapat terkait dengan waktu sunat. Terkait dengan waktu sunat. Ada di antara mereka yang mengatakan wajib setelah balik. Setelah balik. Misalnya dia balik 15 tahun, ya sudah sunat waktu itu. Di antara para ulama rahimahumullah ta'ala yang sunnah walinya, orang tuanya, mensunat, menghitan anaknya adalah saat kecil. Saat kecil sebelum balik. Ada juga dari ulama yang berpendapat bahwa dia disunat di hari ke-7. Jadi di hari ke-7 itu acaranya langsung semuanya. Akikah, potong kambing, cukur rambutnya, beri nama, dan disunat. Ini ada dari ulama yang berpendapat seperti itu. Dari ulama ada yang berpendapat seperti itu. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, qala Ibnul Mundir, laisa fi babil khitan nahyun yuthbat wala liwaktihi. Ya, haddun yurjau ilaihi. Kata Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, tidak ada dalam pembahasan khitan waktu larangan dan tidak ada batasan waktu dalam syariat kapan seorang sunat. Tidak ditentukan hari ke-7, hari ke-40, ya, tidak ada. Ini kata beliau rahimallahu ta'ala. Dan beliau katakan, wal asya alal ibahah. Dan perkara ini masih berada di atas apa? Hal yang mubah. Artinya boleh saja kapan antum mau disunat, boleh saja. Ya. Wala yajuzu hadru syai'un minha illa bihujjah. Ya. Dan tidak boleh kata beliau melarang sesuatu atau mengatakan sunahnya sesuatu kecuali dengan adanya apa? Dalil. Jadi harus ada dalilnya. Kita cuma dianjurkan untuk berkhitan. Kapan waktunya? Tidak ada dalil yang membatasi atau menentukannya. Yang membatasi atau yang menentukannya. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa ammal khitan famata syaa ikhtatan. Adapun khitan kapan dia ingin, boleh dia lakukan. Ya. Tapi belum tambahkan, walakin idza raha qalbuluk fayambagi ayyaktan kama kanatil arab taf'alu.
li alla yablugha illa wa huwa maktun. Ada faedah tambahan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Khitan kapan saja boleh. Akan tetapi kata beliau, apabila sudah mau balik, sepantasnya dia berkhitan. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang Arab. Jadi orang Arab itu paling terakhir adalah pas mau balik. Itu ujung terakhirnya. Supaya dia balik sudah berkhitan. Dia masuk usia balik sudah apa? Berkhitan. Ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu beliau bersunat di usia 10 tahun. Ibn Abbas beliau bersunat di usia berapa? 10 tahun. Kata beliau, tuwfiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu asyr sinin wa ana maktun. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan saya berumur 10 tahun. Waktu itu saya sudah disunat. Waktu itu saya sudah disunat. Ini usianya sebelum balik itu lebih dianjurkan untuk bersunat. Iya. Dan siapa yang belum disunat sebelumnya, sekarang dia baru tahu hukumnya, maka segera sunat. Misalnya ada di antara antum, belum disunat, wajib besok pergi sunat. Atau sudah sunat dulu, tapi belum nampak itunya. Maka harus dia apa? Sunat. Itu enggak apa-apa, enggak perlu malu. Ibrahim sunat umur 80 tahun. Dan alhamdulillah banyak teman-teman juga begitu. Yang dulu sunat kampung ceritanya. Tidak terlalu banyak yang sunat. Banyak yang sunat. Betul ya, Alif ya? Iya. Bukannya antum termasuk korbannya? Belum termasuk. Teman saya, saudara saya Alif, sunat kampung. Jadi belum berhasil sunatnya. Jadi terpaksa sunat saat masuk pesantren. Alhamdulillah. Iya, tidak ada masalah. Tidak perlu malu daripada dosa. Alhamdulillah, kan ini kewajiban. Ini adalah apa? Kewajiban. Ini terkait dengan hukum sunat, waktu sunat, dan yang semisalnya. Perkara yang terkait dengan hal tersebut. Sekarang berikutnya lagi. Sudah adzan? Adzan? Sudah waktu? Mana Salim? Baik, kita adzan dulu baru lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan lagi. Itu khitan. Itu paling panjang dia karena memang ada beberapa masalah. Yang berikutnya, wal istihdad. Termasuk perkara fitrah adalah al istihdad. Al istihdad artinya halqul anah, mencukur bulu di sekitar kemaluan. Dan hukumnya adalah mustahab, dianjurkan. Dianjurkan untuk mencukurnya. Apa dalil kalau dia dianjurkan untuk mencukurnya? Hadis yang ada di hadapan kita. Minal fitrah. Ada perkara yang merupakan fitrah. Termasuk yang disebutkan yang kedua adalah al-istihdad. Mencukur bulu di sekitar kemaluan. Ini dianjurkan. Dan Imam Nawawi rahimallahu ta'ala menukil kesepakatan dalam perkara itu. Kata beliau rahimallahu wa amma halqul anah famuttafaqun ala annahu sunnah. Adapun mencukur bulu di sekitar kemaluan, maka disepakati itu adalah sunnah. Disepakati adalah sunnah. Kecuali bagi istri, kalau suaminya perintahkan untuk mencukur wajib. Makanya kata beliau rahimallahu taala terkait dengan hal ini, wa hal yajibu 'ala zauja idza amaroha zaujuha? Apakah wajib bagi istri kalau diperintahkan oleh suaminya untuk mencukur? Kan asalnya sunnah. Sekarang pertanyaannya, apakah wajib bagi istri apabila suaminya perintahkan untuk dicukur? Kata beliau fiha qaulan masyhuran. Di dalam masalah hukumnya bagi istri ada dua pendapat yang terkenal. As-sahhu ma'al wujub. Yang paling sahihnya adalah wajib. Ini bagi istri. Kalau suaminya bilang cukur ki, wajib dia cukur. Wajib dia cukur. Dan masalah cukur ini sebenarnya ini kata yang tidak harus cukur. Tidak harus cukur. Boleh dicabut. Iya, jangan sampai ada mengatakan oh, tidak boleh cabut. Tidak. Ini kata cukur ya yang mudah. Siapa yang mau cabut? Boleh. Bahkan antum tahu yang paling anehnya yang ana dapat dalam faedah terkait dengan mencukur bulu kemaluan ini, ada dari ulama yang mengatakan kalau perempuan wajib dia cabut, bukan cukur. Wah ini bahaya. Cuman, ya kenapa? Anu sekali. Ya santai-santai. Jadi maksudnya ini, para ulama kita menyatakan, fastuhibbat izalatuhu bi ayyi syai'in azalahu sahibuhu fala ba's. Dianjurkan untuk dihilangkan itu bulu dengan apapun pelakunya, pemiliknya menghilangkannya, terserah, fala ba's, tidak mengapa. Mau dengan gunting,
boleh. Silet, boleh. Dicabut, boleh. Boleh. Itu dia lakukan. Boleh dia lakukan. Yang penting sunnahnya adalah dihilangkan. Adalah dihilangkan. Iya. Kemudian Imam Nawawi ini faedah yang Anda dapat. Juga baru Anda dapat tadi waktu baca, waktu murojaah. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wal aula fi haqqi rajul al-halq. Ini ya faedah yang Anda baru dapat tadi. Kan selama ini kita dapat ya cukur bulu kemaluan. Tapi ada perkataan dari Imam Nawawi rahimahullah ulama Syafi'i. Wal aula fi haqqi rajul al-halq. Yang utama untuk laki-laki cukur. Iya. Cukur habis tapi tidak dicabut begitu maksudnya. Iya. Digundul. Iya ya. Itu yang kita mau ucapkan ya. Jadi saya bahasakan saja. Iya. Digundul bagi laki-laki. Tidak dicabut. Wa fi haqqil mar'a an-natfu. Dan pada perempuan dia cabut. Dia apa? Cabut. Tapi ingat ini kalau tidak sakit. Ini kalau tidak sakit. Sebagaimana nanti kita akan bahas di masalah mencukur kumis. Sama. Iya. Sama juga dengan mencabut bulu ketiak. Sebentar kita akan bahas sekaligus di akhir ya. Supaya tersatukan semua ini. Masalah kumis dengan mencukur bulu kemaluan. Dan masalah mencabut bulu ketiak. Jelas dia cukur. Hanya saja di mereka singgung apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi ini. Imam Nawawi beliau rahimallahu ta'ala bedakan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dicukur, kalau perempuan dicabut. Perempuan dicabut. Iya. Tapi secara kedokteran, beliau juga menukil setelahnya. Kata beliau, fa inna natfi yurki al-mahal bittifaqil atibba. Hanya saja kalau dicabut dari seorang perempuan di sekitar bulu di sekitar kemaluannya, itu membuat tempat itu menjadi apa bahasanya yang bagus menjadi tidak apa Pak ya, saya sulit juga membahasakan ini. Iya. Menjadi tidak ketat. Kasar itu Pak ya. Bukan Pak, bukan. Iya, bukan masalah kasar. Kalau cabut jadi halus. Iya kan Pak? Maksudnya menjadi apa ya? Menjadi tidak apa? Siapa yang ngomong? Saya malu-malu bahasakan. Siapa yang ngomong tadi? Hah? Salim, apa dia bilang? Hah? Menjadi molar. Baiklah. Pokoknya menjadi tidak. Iya, apa ya? Hah? Baik, menjadi tidak rapat. Baik, alhamdulillah. Ini saudara saya ini yang bilang, sudah menikah? Sudah? Alhamdulillah. Baik, kalau dicabut, ini dari sisi kesehatan, dari sisi dokter, menjadikan di tempat itu tidak rapat. Makanya ini ada, ya nanti suaminya ya marah-marah. Ya sebaiknya karena itu yang dikatakan oleh dokter, maka kita menghindari untuk mencabut. Apalagi kalau ada dorornya, ada sakit kalau dicabut. Maka sunnah dua-duanya tidak apa-apa, dia cukur. Apakah bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Bagi laki-laki ataupun perempuan. Waktunya, adapun batasan waktunya, ini sama ini terkait dengan mencukur bulu di sekitar kemaluan. Ya, dalam hal ini dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sesuai kebutuhan. Ya kalau sudah panjang ya cukur. Kalau sudah panjang cukur. Mau ke setiap Jumat, enggak apa-apa. Iya, boleh. Cuman waktu paling ujungnya enggak boleh dia tinggalkan lebih dari 40 hari. Iya, karena 40 hari sudah. Iya kan? Iya. Ini bagi laki-laki dan perempuan. Sunnahnya ya kapan saja dia mau cukur sesuai kebutuhannya. Sesuai apa? Kebutuhannya. Tapi tidak boleh apa?
Tidak boleh apa? Lebih dari 40 hari. Karena ada dalil dalam hal tersebut. Nabi SAW memberikan waktu 40 hari paling lamanya. 40 hari paling lamanya. Ini juga nanti terkait dengan memotong kuku juga sama seperti itu. Tidak boleh ditinggalkan melebihi 40 hari. Ini mencukur bulu kemaluan. Dan Ana tertarik dengan apa yang diingatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, mencukur di sini cukur sendiri. Haram memberi menyuruh orang lain. Kecuali istri. Bagi suami boleh dia wakilkan. Boleh. Jadi suami ya boleh dicukurkan oleh istrinya. Tidak apa-apa, biar tambah sayang kan. Iya. Iya. Iya kan? Kan Nabi kadang mandi bersama istrinya. Iya kan? Berdua saling bergantian ambil timba. Tidak apa-apa, biar tambah cinta. Iya. Ini juga boleh. Jadi asalnya cukur sendiri. Tapi boleh dicukurkan oleh istrinya. Boleh. Siapa tahu sulit. Ada tempat-tempat yang sulit dilihat. Sulit dijangkau. Iya, betul kan? Wah, bahayanya itu Pak. Iya. Baik, jadi mudah sekarang nih. Baik, ada faedah dari Bapak. Dia bilang sekarang kan ada krim perontok bulu. Tapi nanti membahayakan kulit Pak. Tidak aja. Siapa bilang tidak? Harus itu dokter? Harus itu dokter yang bilang tidak. Iya. Karena ini obat keras itu Pak. Ini dicabut saja sakit Ki. Ini tiba-tiba rontok. Iya, jangan sampai membahayakan itu Pak. Kalau membahayakan kulit enggak. Ikuti saja apa yang disebutkan oleh syariat. Itu lebih aman. Dicukur. Dicukur. Iya. Takutnya nanti membahayakan. Membahayakan. Ini adapun orang lain enggak boleh. Seperti sekarang ada salon. Iya. Tempat cukur itu mau enggak boleh. Tidak boleh. Kan itu aurat besar. Itu aurat besar. Tidak boleh kita pergi di salon. Cukur sendiri saja. Ya, cukur sendiri atau wakilkan kepada suami. Ya kalau istri ya. Cukur Madura. Bahaya tak itu Pak Iking. Iya. Ini bahaya nih usulannya Pak Iking. Tidak cocok. Iya. Iya. Tidak cocok. Alhamdulillah. Ini ya waktu cukur dan kita diingatkan oleh Nawawi. Tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Tidak boleh diwakilkan pada orang lain. Ini terkait dengan istihdad. Mencukur bulu kemaluan. Kemudian berikutnya waqasus syarib. Memendekkan, memotong kumis. Memotong kumis. Terkait dengan ini, Masya Allah, hukum memotong kumis itu adalah sunnah pendapat mayoritas ulama. Memotong kumis adalah sunnah pendapat mayoritas ulama. Bahkan dinukil kesepakatan akan sunnahnya. Memotong kumis. Iya, memotong kumis. Ada banyak dalil yang disebutkan di antaranya hadis yang ada di hadapan kita. Potong di sini maksudnya potong dengan gunting. Potong dengan gunting. Itu yang disebutkan memotong. Cuma apakah boleh dicabut atau boleh dicukur habis pakai silet? Itu pertanyaan. Boleh. Boleh. Karena ada lafaz dalam hadis juzzu asyawarib. Cukur habis kumis. Jadi ada dua riwayat. Riwayat pertama memotong, tidak habis, hanya dipotong ini yang di atas bibir supaya tidak menutupi mulut dan boleh juga dipotong habis. Dua-duanya boleh karena ada periwayatannya. Karena ada periwayatannya. Dan waktunya sama dengan yang tadi. Ya, kapan saja orang mau memotongnya, atau mencabutnya, atau mencukurnya, boleh, tapi tidak boleh lebih dari 40 hari. Ini mudah kalau masalah kumis. Kemudian berikutnya, kata Nabi SAW, berikutnya adalah wataklimul abfar, memotong kuku. Tentunya ini memotong saja, karena tidak boleh mencabut kuku. Ya. Kalau tadi, kalau kumis, ada dua riwayat. Ada potong, ada cabut, ada cukur habis. Kan begitu. Kalau kuku dibilang potong.
Iya, potong kuku. Dipotong kuku. Ini disepakati sunnah. Potong kuku disepakati sunnah. Dan waktunya juga sama dengan tadi. Bahwa dia adalah boleh kapan saja seorang untuk memotong kukunya. Dan yang ujung terakhirnya adalah berumur berapa? 40 hari. Ini mudah karena disepakati hukumnya. Laki-laki dan perempuan. Ini sama. Kuku kaki dan kuku tangan. Sama hukumnya. Itu disepakati hukumnya adalah sunnah. Disepakati hukumnya adalah sunnah. Terakhir, ini saya mohon maaf terlalu panjang. Yang terakhir kata Nabi SAW, wanatfu al-ibd. Dan mencabut, lihat lafadznya, mencabut bulu ketiak. Yang sunnah dari dalam pembahasan bulu ketiak adalah disepakati hukumnya sunnah. Dan sunnahnya dicabut. Bukan dipotong. Sunnahnya apa? Dicabut. Itu bulu ketiak. Ini lafadz dari Nabi SAW. Ini sunnahnya disepakati. Disepakati akan sunnahnya. Dinukil, tapi bukan berarti tidak boleh dipotong atau pakai silet. Boleh, tapi itu menyelisih apa? Sunnah. Boleh tapi menyelisih sunnah. Imam Syafi'i belum tidak cabut. Belum cukur bulu ketiaknya. Iya, dan belum sebutkan alasannya. Belum katakan pernah disebutkan oleh, dihikayatkan oleh dari murid beliau Yunus ibn Abdul A'la. Beliau berkata, dakhaltu ala Syafi'i. Saya pernah masuk kepada Imam Syafi'i. Saya pernah masuk kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa indahul muzin. Ya, dan di sisi beliau ada alat untuk mencukur bulu ketiak. Iya, untuk mencukur bulu ketiak. Faqal, beliau berkata, itu dilihat bahwa kenapa ada alat? Kan ketiak kan sunahnya apa? Dicabut. Beliau berkata, alim tu anna sunnah annat. Saya yakin, saya tahu sunahnya itu dicabut. Sunahnya dicabut. Walakin la aqwa alal wajah. Tapi saya tidak kuat tahan sakitnya. Ini Imam Syafi'i. Jadi sunahnya memang apa? Dicabut. Tapi beliau bilang, saya tidak kuat tahan sakitnya. Karena ini kalau tidak terbiasa, lumayan keluar juga air mata. Tapi bagi yang terbiasa, enak. Alhamdulillah, kata Bapak enak bagi yang terbiasa. Ya. Dan mungkin perlu dibiasakan. Kalau antum biasanya cukur, coba-cobalah sekali. Setengah cukur, setengah cabut. Ya kan? Untuk membiasakannya. Karena sunnahnya adalah apa? Dicabut, bukan dicukur pakai gunting atau pakai silet. Sunnahnya adalah dicabut. Ini terkait dengan bulu ketiak. Dan waktunya sama. Kapan saja antum mau cukur, boleh. Cuman paling ujungnya adalah 40 hari. 40 hari. Ini alhamdulillah selesai pembahasan terkait dengan sunan al-fitrah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Kita baca sedikit saja karena nanti terlalu lama. Ini ada pertanyaan, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum mematokkan ayam ke kepala pada saat wanita disunat? Iya. Tidak ada sunnahnya seperti itu. Ini mematokkan ayam. Iya. Hah? Iya. Itu sudah selesai. Jadi tidak perlu dipotong. Tidak dipotong, Pak. Terus dipatokkan ayam. Ayam asli? Bahaya. Iya. Ini tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya. Iya, tidak ada sunnahnya. Kalau dianggap itu dari syariat, maka itu adalah bid'ah. Itu adalah apa? Bid'ah. Tidak perlu dilakukan seperti itu, tidak ada tuntunannya. Ini ada pertanyaan. Pada hadis yang telah dibacakan, hadis ke-29, apakah ada keutamaan jika dilakukan pada hari Jumat? Iya. Hari Jumat kan kita disunahkan untuk berhias,
ya bertatoyub, mandi. Disunahkan kita di hari Jumat itu bersih-bersih. Termasuk semua itu yang dibersihkan. Itu dianjurkan. Iya. Ini ada pun pertanyaan berikutnya. 1 dan 2, di luar pembahasan, kita lihat dulu di sini. Ini ada pertanyaan, apa Ustadz di luar pembahasan? Di luar juga. Cuman ini pekan lalu ini. Pekan lalu di luar mungkin tidak sempat ditanyakan pekan lalu. Apakah wanita memiliki cairan madi? Ini pekan lalu kita bahas air madi. Air madi itu cairan yang keluar saat seorang bercumbu dengan istrinya, melakukan pendahuluan atau mengingat jima. Kemarin kan pekan lalu kita sebut laki-laki. Hadis Ali. Beliau bilang, kuntu rajulan madda'an. Saya adalah seorang lelaki yang selalu keluar air madi. Sekarang pertanyaannya, apakah perempuan ada keluar cairan madi? Bahkan kita katakan perempuan asyaddu madda'an. Perempuan itu yang paling banyak madinya keluar. Perempuan. Karena seorang perempuan ketika dicumbu sama suaminya akan keluar cairan yang licin. Itu untuk tentunya hikmahnya kita sudah tahu bersama bagi orang yang sudah menikah untuk membuka jalan dan memudahkan bagi suaminya. Bahkan lebih dari laki-laki. Laki-laki sedikit madinya. Kalau madi. Perempuan lebih banyak. Lebih banyak. Makanya pembahasan madi laki-laki dan perempuan itu beda. Beda. Hanya saja namanya supaya antum tahu, dalam istilah fikih perempuan tidak disebut madi yang keluar itu. Perempuan dibilang rutubatul mar'ah. Cairan licin dari seorang perempuan. Dan hukumnya beda. Laki-laki madi itu najis. Perempuan madinya tidak najis. Karena susahnya mereka untuk terlepas darinya. Karena perempuan lebih banyak madinya daripada apa? Laki-laki. Jadi makanya hukumnya beda. Hukumnya beda. Semuanya membatalkan wudu. Cuman dari sisi najis atau tidak. Laki-laki najis, perempuan tidak najis. Ini pendapat dari mayoritas ulama. Ini terkait dengan madi. Mungkin luput ana singgung di pekan lalu. Tapi itu hukumnya alhamdulillah ditanyakan. Ustaz, mengenai ujung kulit. Apakah sunahnya sampai terbuka? Atau kelihatan kepalanya keseluruhan, atau setengah kepalanya. Kan kita sudah bilang tadi, terbuka semuanya, sampai ke ujung kepalanya. Ya kan? Kan ada itu, ada, ya kan? Ada bentuknya kan? Sampai ke setelahnya, kulitnya dipotong. Bagaimana hukum mengelola akun seperti akun informasi di Instagram dan bagaimana dengan uang endorse dari hasil akun tersebut? Apakah halal? Kalau halal yang kita masukkan, uangnya halal. Tergantung. Kita masukkan di situ informasi apa? Halal atau haram? Kita iklankan barang halal atau haram? Kalau haram, haram. Kalau halal, halal. Jadi tergantung dari apa yang antum masukkan. Tergantung daripada apa yang antum masukkan. Baik, karena ini lama, mungkin kita cari yang sesuai dengan yang tadi saja. Nih, ini banyak pertanyaan keluar dari tema, tapi ini kita ambil satu. Karena kita lama tadi pembahasan, takutnya kita kemalaman. Saya mau bertanya, bagaimana tindakan seorang muslimah kalau dizolimi sama keluarga pasangannya? Disuruh putus hubungan, padahal masih saling cinta.
Maksudnya saling cinta sudah menikah? Hah? Belum pi. Saya bilang Pak. Iya. Ya bisa saja saling cinta tapi sudah menikah Pak. Jangan bersangka buruk. Baik. Iya. Kita bersangka baik sudah menikah maksudnya. Kemudian tidak cocok sama keluarga akhirnya disuruh putus. Kalau pacaran ya wajib putus. Tidak perlu lagi dipertimbangkan. Iya. Ini ada. Iya. Mungkin dia sudah menikah. Suami istri. Tapi keluarganya suruh pisah. Ya, kalau dibilang keluarga, siapa keluarga apa? Kalau orang tua, ya kita wajib pisah. Kalau orang tua yang suruh suaminya bilang tinggalkan istrimu, ya kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Karena kita harus taat kepada orang tua kita. Taat kepada orang tua kita. Terus juga nanti juga dipertimbangkan alasannya syar'i atau tidak juga. Karena kadang kan dunia, nah itu kalau masalah dunia bisa dinasehati, diperbaiki. Ya, adapun masalah akhlak agama disuruh tinggalkan, kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Masalah dunia, ya setiap orang berbeda-beda keriduannya terhadap apa? Dunia. Terhadap dunia. Dalam hal ini ya kita bersabar saja kalau seandainya masalah dunia. Kalau seandainya apa? Masalah dunia. Itu wallahualam. Kalau agama, orang tuanya si suami bilang kepada anak laki-lakinya itu, ceraikan istrimu, tidak bagus agamanya, tidak bagus akhlaknya, maka ceraikan. Ceraikan. Iya, karena kita dalam hal tersebut, ya ketika orang tua menyuruh kita dan tidak membahayakan kita, kita lakukan. Karena hanya ada 3 perkara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang anak tidak dianggap durhaka kalau tidak melakukannya. Anak tidak dianggap durhaka kalau tidak melakukannya. 3 perkara. Pertama, kalau orang tua menyuruh kita sesuatu, tapi kalau kita lakukan akan membahayakan orang tua, maka kita tidak lakukan. Dan kita tidak berdosa. Karena itu akan membahayakan orang tua. Iya. Yang kedua, yang kita tidak durhaka kepada orang tua kalau kita tidak melakukannya, kalau kita lakukan apa yang dia suruh akan membahayakan kita. Akan membahayakan kita. Maka ini kita tidak lakukan dan kita tidak berdosa. Kemudian yang ketiga, orang tua kita suruh dan kita tidak melakukan, kita tidak berdosa dengan hal tersebut kalau kita tidak lakukan. Kalau dia perintahkan kita dan itu akan membahayakan agama kita. Iya, membahayakan agama kita. Dia perintahkan kita untuk melakukan kesyirikan, atau dosa dan maksiat, maka tidak boleh kita taati. Dan kita tidak dianggap apa? Durhaka kalau kita tidak mentaatinya. Ini 3 perkara. Membahayakan orang tua kalau dilakukan, membahayakan diri kita kalau dilakukan, yang ketiga membahayakan agama kalau apa? Dilakukan. Ini 3 perkara ini. Selain ini maka kita taati orang tua kita. Selain ini kita taati orang tua kita. Itu wallahu a'lam. Kita cukupkan, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di malam hari ini ada manfaatnya. InsyaAllah di pertemuan akan datang kita masuk di pembahasan al-ghuslu minal janabah, mandi junub. Kita akan masuk di pembahasan mandi junub insyaallah taala. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.